warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah istirahat beratan lah, sudah. Alhamdulillah Ibu narasumber kita sudah bersama-sama kita. Dan insya Allah beliau akan membersamai kita selama 2 hari ini Bu ya. Selama 2 hari ini sampai besok. Dan kita patut bersyukur lagi Pak Kadis bahwa kita ini adalah pelaku sejarah. Kenapa ulun katakan demikian? Karena arsitektur SPB ini selama ini belum kita punya. Jadi kitalah yang memulai. Pian Berataan yang memulai untuk masing-masing perangkat daerah. Kemudian nanti apa isinya dan sebagainya kita sama-sama belajar. Karena kami yang di Kominfo kan ini baru hanyar juga itu. Jadi kita akan sama-sama belajar untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Narasumber kita adalah, ini kayak apa ulun menyebutnya? Haji aja. Haji Munawarah. Iya, makanya menyebutnya beliau itu sudah haji. Belum jelaskan tidak apa-apa ya. Beliau itu sudah haji, tapi nama beliau memang Haji Munawarah gitu. Gitu jadi anak ulun sambat Haji Munawarah itu kan. Tapi jar beliau tadi cukup Haji Munawarah saja. Gitu. Beliau adalah analis kebijakan di Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Ini mana ulun sebenarnya minta dampingi Pak Abni tadi. Beliau kan pendamping acara ini. Jadi untuk pelaksanaan SPBE ini adalah kolaborasi dari bagian organisasi ya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika seperti itu. Dan untuk mana materinya? Materi yang pertama sesuai ini apa? Sudah? Belum? Sosialisasi dulu. Atau dikonekkan dulu. Iya. Jadi untuk materi yang pertama kita, ini jam berapa nih? Jam 10:30. Materi pertama kita adalah sosialisasi Perpres nomor 132 tahun 2002 tentang arsitektur SPBE. Jadi sekali lagi kita hari ini pun acaranya sosialisasi, artinya Berataan belum, mudah-mudahan pian sudah mengenal ini ya, tapi misalnya belum, ini kita akan sama-sama belajar kembali tentang apa itu latar belakang atau peraturan yang mendasari dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan seperti apa seharusnya nanti kita simak bersama-sama. Sudah. Untuk ini kepada Ibu narasumber dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Karena memang namanya sedang kita belajar ini pasti ada banyak hal yang keengganan atau misalnya apapun itu ya, nanti pasti ada ekstra lah untuk mau belajar. Nah, saya izin sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Haji Munawarah, saya analis kebijakan
ahli muda di Kementerian Pan-RB di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Kementerian Pan-RB itu terutama di Deputi kami, di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana itu bukan hanya berkaitan dengan SPBE saja, tapi biasanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan seperti melakukan penataan organisasi misalnya ya. Tapi biasanya karena Pemda itu ada menjadi bagian pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, biasanya kami berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, terutama selain itu juga misalnya berkaitan dengan penyusunan SOP misalnya ya, atau misalnya sistem jam kerja yang baru ini ya, jam kerja misalnya, atau proses bisnis gitu ya. Atau juga terutama itu sih yang paling banyak di deputi kami, di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Nah, tapi memang kebetulan saya hadir di sini karena berkaitan dengan SPBE, terutama untuk arsitektur SPBE gitu ya. Nah, mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah pernah melakukan Zoom ya, sebelumnya sudah pernah melakukan Zoom di kegiatan bulan Oktober awal kalau nggak salah. Nah, mohon maaf saya posisinya juga sedang di luar kota, jadi saya tidak bisa langsung bertemu Bapak Ibu pada waktu itu. Tapi mungkin ini sebagai refreshing aja untuk pengetahuan berkaitan dengan arsitektur SPBE, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya saya awali dari reformasi birokrasi tematik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah atau menjadi bagian dari tim teknis fasilitasi RB. Mungkin ya ada beberapa orang yang menjadi timnya ya, tim RB gitu ya, untuk di Hulu Sungai Tengah gitu ya. Nah, mungkin saya hanya sebatas refreshing aja, bahwa sebenarnya ada arahan dari Presiden, itu ada 3 hal, terutama bagaimana birokrasi kita itu ada dampak langsung ke masyarakat gitu ya. Lalu juga reformasi birokrasi itu bukan hanya sebatas memberikan evidence saja, tapi harus ada penerapannya juga. Selain itu juga diharapkan adanya birokrasi lincah dan cepat, sebab itu makanya ada penyederhanaan birokrasi, gitu ya. Ini yang menjadi cikal bakal kenapa adanya penyederhanaan birokrasi. Nah, mungkin ini programnya terutama di nomor 5, yaitu tentang penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya, SPBE. Jadi bukan SPBU, kalau SPBU kan dari 0 ya. Kalau ini biasanya dari minus ya banyaknya gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini juga ada beberapa arahan, nanti mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya saya sudah memberikan link materi gitu ya yang sudah disampaikan dari teman-teman panitia Diskominfo. Mungkin nanti di sana juga sudah saya masukkan slide ini, jadi nanti silakan mau membuka. Nah, ada arahan juga berkaitan dengan arahan strategis SPBE Summit gitu ya, keterpaduan penerapan SPBE. Nah, ini ada 6 hal yang nantinya bagaimana kita mencoba untuk memastikan Indonesia ini akan mengarah ke pemerintahan digital gitu ya. Mungkin kalau sekarang kalau untuk perekonomiannya sudah banyak lah ya, e-commerce dan sebagainya gitu, tapi kita mau menuju dari kepemerintahan kita, dari tata kelola pemerintahan kita ini ke digitalisasinya gitu ya. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan Perpres 132/2022 tentang arsitektur SPBE, di mana arsitektur SPBE ini adalah sebagai satu akselerasi ya, implementasi dari integrasi proses bisnis, layanan gitu ya, data dan informasi, infrastruktur dan keamanan gitu ya, dalam satu drafting atau dalam satu buah penyusunan peraturan yang nantinya itu tentunya akan kita terapkan menjadi agar keinginannya nanti menjadi ada kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kira-kira gitu ya. Nah, sebenarnya sebelumnya Menpan itu sudah pernah ada berkaitan dengan surat edaran 18/2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional. Nah, ini sebenarnya jadi kita bilangnya adalah juklak-juknis gitu ya, juklak-juknis untuk pembuatan penyusunan arsitektur SPBE. Tapi memang kita di sini di dalam surat edaran ini belum ada referensi yang kuat gitu ya.
Jadi masih belum clear. Jadi ya akhirnya banyak hal sih dari semua teman-teman, nggak apa-apa di situ duduk aja, kasihan. Jadi rata-rata memang kementerian, lembaga dan daerah itu memakai juklak dan juknisnya pakai ini gitu ya, pakai surat edaran ini gitu. Tapi memang harusnya sudah update gitu ya, harusnya sudah diupdate dengan Perpres 132 2022. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya arsitektur SPBE sebelumnya, mau update 132 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kemarin sih terakhir ya, hari Selasa kemarin saya diminta sama rekan-rekan evaluasi SPBE untuk mencek kembali dokumen arsitektur SPBE di beberapa Pemda. Jadi kita cuma sampling gitu ya. Ternyata mereka masih menggunakan surat edaran ini, belum diupdate ke Perpres 132 2022 gitu ya. Jadi yang kita minta adalah versi update-nya gitu nanti untuk evaluasi SPBE gitu ya. Nah, mungkin ini sih untuk tujuan reformasi birokrasi tematik gitu ya, dari mulai tujuannya mempercepat manfaat program pembangunan, lalu juga ada kontribusi langsung ke masyarakat gitu ya, dan juga tentunya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang utama yang di masyarakat. Memang fokusnya saat ini berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, terus juga peningkatan investasi dan akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan. Nah ini juga memang salah satu tugasnya Menpan gitu ya, dalam untuk memberikan kolaborasi semua kementerian lembaga terutama gitu untuk akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan ini, dan tentunya ada tematik prioritas presiden. Nah mungkin ini bagian ini saya skip. Nah ini kebetulan juga saya skip saja ya, karena cukup banyak. Ini hanya sebatas informasi penerapan arsitektur SPBE di negara-negara yang sudah maju gitu ya. Kita kan benchmarknya Denmark, Inggris, Korea Selatan, Estonia gitu ya. Jadi memang terakhir yang Australia kemarin minggu lalu Pak Menteri ke sana, dan itu untuk mengetahui seberapa bagaimana sih cara tatanannya gitu ya, bagaimana cara step-stepnya untuk membuat digitalisasi pemerintahan itu lebih sporadis dan lebih terstruktur kira-kira gitu nantinya. Nah, ini sih yang paling penting buat kami untuk saat ini ya, arsitektur SPBE. Jadi Bapak Ibu, dalam arsitektur SPBE itu sebenarnya adalah kerangka kerja SPBE. Jadi arsitektur itu hanya bagian dari kerangka kerjanya SPBE gitu ya. Jadi belum semuanya. Jadi hanya dalam konteks tengah-tengah lah ibaratnya. Tujuan fokusnya untuk membuat SPBE itu ya ada di arsitektur SPBE ini gitu ya. Nah, selain tadi manfaatnya, dia ada panduan untuk integrasi mulai dari proses bisnis sampai keamanan gitu ya, yang ada rumah dalam kamar-kamar itu ya, ada kamar domain layanan, domain aplikasi, domain proses bisnis, domain data informasi, domain infrastruktur dan domain keamanan gitu ya. Ini saling terintegrasi. Itu jadi saling memberikan inputan atau output dari masing-masing domainnya. Nah, memang arsitektur SPBE itu jangka waktunya diminta 5 tahun. Tapi karena kita sudah masa di ujung ya, sudah harusnya sih biasanya teman-teman dari Diskominfo yang lain pun membuat itu rata-rata sampai di 2024 aja. Itu untuk pembuatannya, karena takutnya di tahun berikutnya pasti sudah ada prioritas-prioritas lain yang khawatir nanti berubah gitu ya, secara kompleks gitu, kira-kira gitu. Nah, arsitektur SPBE itu ada nasional, instansi pusat dan pemerintah daerah. Jadi yang kita sedang mau buat adalah arsitektur SPBE pemerintah daerah gitu ya. Nah, kenapa kita butuh arsitektur SPBE? Karena memang
kita berharap semua pelayanan yang berkaitan dengan digitalisasi gitu ya, itu bisa terstruktur dengan baik gitu ya. Mulai dari proses bisnisnya, lalu layanannya, aplikasinya gitu ya, lalu juga infrastrukturnya, keamanan. Jadi kalau bicara satu aplikasi aja, itu kan membuat infrastruktur dan keamanannya itu nggak murah gitu harganya ya, nggak murah harganya. Jadi bahkan bisa miliaran biasanya gitu. Nah, jadi mau tidak mau kita mengusahakan agar adanya terstruktur dengan benar gitu, kebutuhan aplikasi yang kita akan kembangkan atau kita akan buat gitu. Jadi agar ini kan juga sangat berpengaruh terhadap penganggaran, terutama kalau di pemerintah daerah ya, itu sangat berpengaruh sekali gitu. Jadi semakin banyaknya aplikasi, semakin banyak juga dana yang harus kita alirkan ke sana gitu ya, bukan ke kesejahteraan kita gitu ya, tapi lebih ke infrastruktur dan keamanannya si aplikasi itu gitu ya, rata-rata seperti itu. Jadi kita berharap dengan adanya arsitektur ini kita bisa lebih terarah dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di pemerintah daerah kita gitu ya. Sebentar. Ini sebagai informasi aja, saya skip aja ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya memang ke depan arsitektur SPBE yang rumah kecil itu akan menjadi barometer, kira-kira gitu ya. Jadi barometer atau menjadi kebutuhan primer untuk kami ketika membuat yang paling atas portal nasional pelayanan publik, portal layanan administrasi pemerintahan gitu. Jadi semuanya base arsitektur SPBE ini baik itu nasional, pusat dan pemerintah daerah itu akan sangat mempengaruhi komponen-komponen yang ada di rumah besar ini gitu ya. Jadi walaupun kita mungkin merasa kok kayaknya jelimet ya bikin arsitektur, ya memang begitu, tapi ya inilah cara kita agar untuk mencari kemudahan nantinya gitu ya, kalau kita sudah punya arsitektur yang terstruktur dengan baik, dan itu akan mempermudah kita juga menjalankan aplikasi dan berbagi pakai data di dalam portal nasional nantinya, kira-kira gitu. Nah ini sih informasi saja, nanti bisa Bapak Ibu baca. Mungkin karena ini sudah hanya sebatas penyegaran ya, bahwa saya hanya menginformasikan saja di bagian-bagian penting-penting saja. Nah, arsitektur SPBE itu sendiri memang dibagi menjadi beberapa kamar. Seperti kita kalau arsitek itu kan mendesain ya, mendesain. Jadi ada, misalnya seperti membangun rumah, mana nih yang biar listriknya bisa hemat, mana yang airnya bisa teraliri dengan baik gitu ya. Jadi nggak sembarang, di mana kita harus meletakkan kamar mandi gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa memikirkan secara detail, menggambarkan rumah itu sendiri gitu. Nah jadi kira-kira nanti dalam domain layanan juga seperti, dalam masing-masing domain pun juga seperti itu. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya skip juga karena memang ini bisa dibaca sama Bapak Ibu. Nah ini sebagai komponennya nanti, ini juga jangan, sebentar biar bisa. Nah bagian yang terpenting adalah ketika bicara arsitektur SPBE ada di poin ini. Jadi namanya arsitektur SPBE itu terdiri dari 6 domain yang tadi ya, rumah kamar-kamar tersebut, dan di dalam domain itu ada referensi arsitekturnya serta ada metadata yang harus Bapak Ibu isi gitu ya. Nanti saya terangkan bagaimana cara kita membuat satu saja, misalnya berkaitan untuk domain proses bisnis gitu ya. Nah itu nanti kita langsung bisa kita buat. Nah ini juga masalah keterkaitannya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat titik-titik yang warna merah gitu ya, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan manual
Jadi mulai dari proses bisnis, layanan gitu ya, dari data informasi yang kita sampaikan gitu ya, antara input dan outputnya, itu hal-hal yang berkaitan dengan manual gitu ya. Tapi nanti ketika bicara kita digitalisasinya, nah itu perlu yang titik-titik warna biru, yaitu ada aplikasi yang di dalamnya akan berkaitan dengan data informasi yang kita akan sampaikan, dan dalam aplikasi itu pun juga harus kita siapkan adalah infrastruktur dan keamanan si aplikasi itu. Nah gitu ya, makanya kenapa tadi domainnya itu saling terkait, karena memang dari manual ke digital gitu ya. Nah itu yang perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Nah, mungkin ini kalau untuk arsitekturnya juga. Nah, kenapa menjadi penting arsitektur SPBE itu? Karena arsitektur SPBE itu adalah bagian dari IT project. Jadi bicara arsitektur itu masih di paling bagian awal perencanaan, gitu ya. Bagian rencana proyektik, gitu. Bagian rencana proyektik. Error ya. Oke, ya. Rencana awal untuk perencanaan awal di bagian sini, rencana proyektik. Jadi kita masih ngomongin arsitektur SPB itu masih bagian sini nih, rencana proyektik. Belum kita ngomongin anggarannya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah kita bisa membuat arsitektur SPBE-nya dengan baik, mau tidak mau akan mempengaruhi anggaran kita. Mana nih yang mau menjadi prioritas gitu, mana yang tidak, kira-kira gitu. Oke. Ya. Masih kedip-kedip sih, atau sebentar ya. Konektornya kayak yang ini. Error ya? Iya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika bicara perencanaan IT, itu base-nya itu masih kita bicara arsitektur tuh masih di bagian sini gitu ya. Belum bahas anggarannya, belum masalah manajemen SPBE-nya ya, berkaitan dengan persiapan, kontrak segala macam gitu ya. Sampai nanti audit juga kan gitu ya. Nah, dan juga terkait dengan pemeliharaan operasional. Ini juga dibutuhin nih, penganggarannya juga harus besar gitu. Nah, makanya kenapa ketika kita bisa start dari arsitektur SPBE kita dengan baik, otomatis nanti seluruh dalam pelaksanaan POAK ini akan lebih mudah gitu ya, untuk lebih terarah ketika kita membangun integrasi digitalisasi pemerintahan kita, kira-kira gitu ya. Nah, untuk tim arsitek SPBE secara nasional dan instansi pusat dan pemerintah daerah gitu ya, IPPD gitu. Nah, sebenarnya secara nasional koordinatornya memang Menpan, tapi kami sebenarnya bagi-bagi. Jadi bukan hanya sekedar bikin proses bisnis dan layanan ada di Menpan, tapi karena daerah itu masih dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, otomatis domain proses bisnis dan layanan itu juga saling bekerja sama kita gitu ya. Nah, tapi untuk aplikasi infrastruktur itu ada di Kominfo. Dan untuk data dan informasi itu di Bappenas karena berkaitan dengan Satu Data Indonesia, serta juga dengan domain keamanan ya, itu ada di BSSN ya, Badan Siber
dan sandi negara gitu ya. Nah tapi ketika bicara di daerah gitu ya, nah kalau di pusat seperti ini ya kira-kira. Kalau di pusat koordinator SPBN itu sekjen gitu ya. Tapi kalau dan untuk untuk proses bisnis dan layanan itu ada di Ortala, di fungsi Ortalanya gitu ya. Sedangkan untuk aplikasi untuk domain yang lain itu semuanya biasanya ada di Pusdatin atau kalau di Menpan kan karena kecil ya, jadi kami hanya di bidang di bagian datin gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, sama hal dengan ketika dibicara pemerintah daerah. Nah, koordinator SPB itu tetap Sekda gitu. Tapi memang untuk koordinator domain proses bisnis dan layanan itu ada di fungsi Ortala, dan untuk sisa dari 4 domain itu ada di Diskominfo. Nah, persoalan koordinator ini bukan berarti mereka yang ngerjain gitu ya, bukan. Tapi mereka hanya sebatas collecting. Tetap yang mengerjakan adalah semua OPD gitu. Karena memang mau tidak mau yang paham terhadap tugas fungsinya masing-masing OPD itu ya OPD itu sendiri. Kebutuhan mulai dari proses bisnis yang dikerjakan sampai nanti pembuatan aplikasi, yaitu semuanya adalah yang melakukan adalah yang paham itu adalah tetap OPD-nya masing-masing, kira-kira gitu ya. Jadi bukan berarti mereka yang mengerjakan, tapi mereka yang hanya mengkoordinasikan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam masing-masing domainnya, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya sudah mau masuk jam makan ya. Jadi belum ya. Belum sarapan. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ini saya skip juga. Nanti Bapak Ibu, kita karena sudah pernah koordinasi terkait dengan ini, jadi saya hanya bagian-bagian tertentu saja ya di mengutamakan. Nah, ini saya ulang deh sebentar. Bentar. Ini, nah, bentar. Bentar ya Pak, saya biar cari. Nah, jadi di dalam kompetensi penyusun arsitektur SPB sebenarnya kita juga sudah punya ada kompetensinya gitu. Tapi kan tidak semuanya tidak semuanya instansi pusat dan pemerintah daerah itu memiliki kompetensi yang sama gitu ya. Jadi mau tidak mau kita yang penting dari organisasi aja gitu. Yang penting dari Diskominfo aja. Akhirnya pilihannya seperti itu gitu ya. Tapi ini saya menginfokan agar lebih detailnya biar tahu aja sih Bapak Ibu. Nah, jadi ketika bicara arsitektur SPB yang kita akan susun saat ini itu adalah masih dalam kondisi arsitektur as-is, bahasanya as-is, maksudnya yang existing yang saat ini ada gitu ya. Nah, dengan adanya pembuatan arsitektur as-is ini kita pasti akan bisa melihat kira-kira arsitektur to be-nya itu seperti apa gitu. Yang kita harapkan itu seperti apa? Misalnya satu layanan yang tadinya masih manual itu bisa jadi kita jadikan digital gitu ya. Atau misalnya masing-masing dinas sudah membuat aplikasi absensi misalnya gitu ya. Ternyata kita bisa dengan arsitektur to be ini kita bisa menjadikan dalam satu aplikasi sendiri secara terintegrasi seluruh HST misalnya kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi kita bicara SI saat ini yang akan kita bicarakan juga adalah arsitektur to be-nya gitu. Nah, dengan hal ini kita akan pasti berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi inisiatif strategis. Nah, ini nanti yang jadi peta rencananya. Jadi sebenarnya tugasnya kita gitu ya, bukan hanya sebatas bikin arsitektur saja yang as-is, tapi sampai ke peta rencana. Jadi sampai ke inisiatif strategis yang harus kita buat. Itu kira-kira gitu ya.
Jadi nggak cuma bikin SI saja, tapi bikin juga to be sampai ke inisiatif strategis ini, gitu ya. Jadi nggak sembarangan bikin arsitektur, gitu. Nah, tahapannya seperti apa? Karena memang dalam peta rencana ini sudah masuk peta rencananya. Peta rencana itu pasti akan ada nanti perencanaan, implementasi, pemeliharaan sampai nanti review. Nah, ini seperti IT project seperti umumnya ya. Seperti IT project seperti umumnya, dan tapi itu harus perlu disusun gitu, harus perlu disusun karena akan berkaitan dengan anggaran nantinya gitu. Jadi nanti ke depan juga sebagai informasi, karena ada clearance anggaran gitu yang sudah kebetulan kalau untuk pusat ini sudah dilakukan. Jadi kalau rekan-rekan KL itu yang mau membuat aplikasi gitu ya, atau mengembangkan aplikasi baru dengan dana yang cukup besar, itu harus izin dulu ke Menpan gitu. Harus ada surat keterangan dulu dari Menpan, baru dia CC oleh Kementerian Keuangan gitu. Jadi nanti pun ke depan seperti itu, Pemda juga akan seperti itu. Jadi nanti akan di assess sama dari Dagri dan dari Menpan seperti itu nanti secara ini. Makanya kenapa kita perlu adanya peta rencana ini gitu. Jadi nanti biar kita mengetahui, teman-teman HST bikin satu aplikasi ini karena sudah ada di dalam peta rencana gitu. Jadi sebagai bargaining positionnya ya nanti ya, kira-kira demikian. Nah, ini informasi saja. Bapak Ibu nanti tinggal lihat di link ya, jadi biar nggak bingung. Ini aja. Nah, jadi Bapak Ibu, karena memang posisinya untuk saat ini kita fokus pada pembuatan satu domain saja, itu domain arsitekturnya gitu ya, domain yang kecil ini nih, yang segini aja, satu aja dulu lah sementara. Yang paling pertama domain proses bisnis ya. Nanti kita baru mengenali dulu nih referensi arsitektur tuh apa, metadata arsitektur yang perlu kita isi itu apa gitu ya. Jadi biar satu-satu kita jalankan. Nah, ini secara mudahnya, bentar biar gampang. Nah, biar gampang tahapnya seperti ini. Jadi tahap pertama kita membuat metadata untuk proses bisnis dulu, gitu ya. Lalu nanti tahap kedua kita baru melihat dari metadata proses bisnis itu akan membuat metadata layanan apa saja, gitu ya. Nah, sama halnya misalnya contoh dalam proses bisnis, metadata proses bisnis level N-nya, Bapak Ibu pasti sudah punya layanan-layanannya gitu ya. Nah, nanti bikin layanannya. Nah, kira-kira dalam layanan ini input dan outputnya itu apa saja? Itu di tahap ketiga, ini terkait dengan data dan informasi gitu ya. Nah, dari data informasi ini dalam layanan, kira-kira mana yang mana yang akan menjadi aplikasi gitu, mana yang sudah diaplikasikan gitu ya. Nih, jadi keterangan di sini jadi aplikasi. Lalu nanti kita akan juga berhubungan dengan manajemen keamanan. Nah, ini berkaitan dengan infrastruktur dan keamanan ya nantinya. Lalu dari manajemen keamanan ini pasti nanti akan berhubungan dengan sistem integrasi, mulai dari SPLP dan sebagainya gitu, jaringan dan sebagainya, fasilitasi komputasi juga gitu. Nanti akan berkaitan ke itu, dan termasuk juga untuk keseluruhan aplikasi dan infrastrukturnya gitu. Jadi memang tahapan yang utama itu adalah membuat dulu kita untuk metadata proses bisnis gitu ya. Nah, karena di dalam link yang sudah saya sampaikan itu ada satu link ya, satu Excel ya, yang sudah saya, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa lihat, ada Excel berkaitan untuk arsitektur SPBE yang proses bisnis, layanan gitu ya, data informasi dan aplikasi gitu. Jadi nanti tinggal kita masukkan di dalam G Drive kita saja gitu. Membuat di sana langsung aja nggak apa-apa
gitu, langsung kita buat gitu. Jadi nggak perlu harus Bapak Ibu download, tapi kita langsung buat di G Drive-nya aja biar gampang gitu ya. Nah, domain arsitektur SPBE, jadi Bapak Ibu untuk mengenalkan apa saja gitu ya. Nah, di dalam sheet Excel itu ada sheet yang berkaitan dengan RAB ini. Kalau Bapak Ibu lihat di di bahan Bapak Ibu ya, di link itu pasti ada nih RAB level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, itu adalah referensi arsitektur bisnis gitu, RAB. Nah, referensi RAB ini untuk level 1 dan level 2 itu nggak boleh Bapak Ibu tambahkan, nggak boleh diganggu gugat, karena itu sudah ada di dalam Perpres 132 2022. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengambil mana nih yang berkaitan sama proses bisnis yang Bapak Ibu lakukan. Referensinya cuma itu, tinggal ambil. Untuk di referensi level 1 dan level 2. Tapi ketika bicara level 3 dan level selanjutnya, nah Bapak Ibu mesti sedikit selektif gitu. Ada enggak gitu di level 3 kita? Ada enggak yang berkaitan dengan si proses bisnis yang kita lakukan? Kalau enggak ada, berarti kita bisa menambahkan di referensi tersebut. Tapi kalau misalnya ada, kita tinggal ambil lagi gitu. Biasanya kalau untuk di pemerintah daerah, rata-rata itu sampai di level 4 dan level 5 mereka baru teman-teman baru menuliskan, menambahkan RAB levelnya gitu ya. Nanti kita sambil praktek. Nah, jadi nanti di sini untuk domain arsitekturnya, nah yang kosong-kosong ya yang masih mesti harus diisi gitu, itu metadatanya itu harus mesti diisi. Nah, jadi mengisi via Excel-nya itu kita mengisi ini dulu. Nanti beda kalau sudah semua ada, semua OPD-nya sudah selesai dalam satu domain proses, baru nanti kita ekspor ke SIA SPBE gitu ya. Ada aplikasinya, Sistem Informasi Arsitektur SIA SPBE gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk langsung ke SIA SPBE karena akan terlalu rumit ke rekan-rekan harus mengisi satu-satu. Jadi kita mending kita kumpulkan lebih dahulu, kira-kira gitu ya, biar mempermudah. Nah, sama ini juga metadatanya yang harus perlu diisi. Jadi Bapak Ibu yang kita mau isi ini adalah Excel yang sudah saya sampaikan via link gitu ya. Excel itu dulu, nanti baru penggabungannya, setelah digabungan baru kita masuk ke SIA SPBE. Mungkin ini dulu ya Bapak Ibu ya, karena kalau semakin banyak pengertian akan semakin pusing gitu ya. Jadi lebih baik kita mengisi langsung secara exercise aja. Nah, sama nanti kita sambil jalan ke alur pembuatannya ya. Bapak Ibu mungkin saya kembalikan dulu ke Bapak. Mungkin ada yang mau perlu ditanyakan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber. Ini kita mudah-mudahan tidak tambah pusing. Karena mohon izin Ibu, untuk saat ini lumayan pekerjaan di daerah sedang semua dituntut, bahkan sampai yang tadi malam harus selesai, ada yang baru dikirim tadi malam, ada juga. Jadi semua perangkat daerah ini sedang sibuk-sibuknya mengejar berbagai macam tugas. Jadi menyarankan kepada pemerintahan ini jangan terlalu dipikirkan gitu nah. Ini tambah pusing jangan dipikirkan. Langkah menggawinya kayak apa, karena tahap demi tahap, per tahap aja. Kalau sudah memikir bingung berdahulu, tambah pusing nanti. Seperti. Dan ini sebenarnya Bu, walaupun Baraba ini kan untuk arsitektur SPBE belum ada ya, belum punya. Tapi ini enggak tahu aneh apa enggak, ternyata di dalam penilaian SPBE untuk Baraba justru nomor 4 sekalsel. Itu maknanya adalah sebenarnya Pian Berataan itu sudah mengerjakan ini nih. Kita sudah mengerjakan berataan, cuma belum tersusun.
belum tersusun menjadi terinformasikan gitu. Ya kalau ibaratnya tahu-tahu kayak apa ya? Kayak arsitektur, kalau ibarat daerah rumah kan arsiteknya yang rencana awalnya. Kita tidak berencana sudah bisa aja jalan sampai sekarang, yang tanda kutipnya tadi nomor 4 Sekalsel tadi. Gitu. Jadi makanya mudah-mudahan tadi ini tidak supaya pian tidak tambah beban, karena ini posisi saat ini memang sangat luar biasa. Kami pun sambil jalan juga begawi, sambil di jalan juga begawi. Jadi itu posisinya. Jadi arsitektur SPBE ini kita akan menyesuaikan dengan apa yang sudah kita gawe itu, karena masuknya kemana dulu. Jadi karena ada yang kurang ditambahkan gitu ya. Karena ternyata dalam penilaian SPBE itu, untuk yang terakhir dinilai, yang ditanyakan itu arsitektur SPBE. Kita di layanan di bawah sudah semua, malah jauh di atas di kebijakannya yang belum ada. Jadi kita ini nyusun kebijakan yang pekerjaannya sudah kita gawe. Layanan-layanannya penderetaan sudah melayani kan, sudah melayani masyarakat, sudah semuanya sudah ada. Tinggal mari kita urai, kita susun, kita runutkan yang A yang mana, yang B yang mana, seperti itu. Dan nanti pekerjaannya apa ya pelan-pelan kita akan sama-sama. Dan nanti ini adalah tahap awal untuk memberikan informasi kepada semua perangkat daerah bahwa kita akan menyusun ini, dan menyusunnya kada seorangan, kita akan sama-sama. Dan di tim daerah pun ada tim SPBE juga yang isinya dari Kominfo sama dari bagian organisasi. Jadi jangan ini tambah gawian lagi, udah seperti itulah. Nanti ada saatnya, apalagi mohon izin Ibu, tadi kalau tidak salah untuk daerah lain yang sudah membuat itu kan sampai dengannya tahun 2024 nih, dan kita baru hendak akan mulai untuk menyusun ini. Nanti mungkin saya minta saran dari Ibu, apakah kita sampai 2024 atau mulai 2024 atau mulai 2025. Seperti itu yang makanya sekali lagi saya sampaikan, nanti untuk mengerjakannya kita tahap demi tahap gitu. Kita tidak ngejar kayak mohon maaf kalau ada Bapeda, biasanya ngejar itu kan di Bapeda sih. Ngejar target RB tadi malam untuk urusan penilaian RB sakit dikejar sampai jam berapa tadi malam tuh. Ya itu yang mungkin disampaikan oleh Ibu. Kalau ada yang perlu diperjelas atau dikonfirmasi dari para peserta, dipersilahkan. Karena ini masih awal ya, masih belum ada materi apa gerang yang hendak diisi kena kan gitu. Dan sekali lagi yang kita susun atau materi kita untuk kegiatan ini ada berapa tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, mulai yang hari ini sosialisasinya, penyusunan domain proses bisnis arsitektur, layanan arsitektur, kemudian data dan informasi arsitektur, aplikasinya dan keamanannya nanti ya. Satu persatu kita kupas apa itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita dalam kegiatan ini kita sudah mengetahui itu secara bahasa Banjar tatarang upih seperti itu. Perlu diketahui Ibu, kita kalau tidak salah lahirnya di pantai ya, Pantai Hambawang. Oh KTP-nya orang Banjar sekalinya, akta kelahirannya Barabai. Iya seperti itu. Jadi itu mungkin Ibu, kayaknya peserta ini tidak sabar untuk langsung ke materi ini. Terus tadi katanya dekat jam makan Bu, hari di sini Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah, jadi masih jam 11 dan kita istirahat jam 12 ya, di jadwal yang diberikan ke ini ada jam 12 sampai jam 12 masih ada 1 jam kurang, itu bisa kita teruskan ke materi berikutnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita cepat dipercepat saja. Kira-kira akur semua kalau dipercepat nih.
Kalau saya kalau berjalanan udah gitu. Ya, jadi dipercepat. Tapi hari ini sampai sore lah. Hari ini sampai sore. Tidak tahu sampai nanti materi Ibu sampai mana selesainya karena masih ada beberapa materi. Jadi untuk seterusnya dipersilahkan kembali kepada Ibu untuk materi berikutnya. Kalau di sini proses bisnis Bu ya? Ya, proses bisnis arsitektur SPBE. Kita simak sama-sama. Ya mungkin mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Saya biasanya panjang kalau ada pertanyaan. Nah, sebentar. Kak, belum disampaikan ke besar Kak. Oh iya, nanti sambil jalan dulu pengantaran proses bisnis. Ya. Untuk link nanti disampaikan menyusul ya, menyusul. Boleh, baik. Jadi sebelumnya ini sebagai informasi saja ya Bapak Ibu ya. Siapa saja sih yang sudah membuat arsitektur SPBE melalui SIA SPBE ya, bukan melalui Excel-nya. Biasanya tuh rekan-rekan di kementerian lembaga tuh sudah membuat Excel-nya, tapi mereka belum memasukkan ke SIA SPBE-nya, gitu ya. Tapi karena kita bisa lihat di sini ada aplikasinya Monef Arsitektur SPBE. Sudah bisa kita lihat misalnya di daerah ya, pusat aja deh, misalnya pusat. Nanti kita bisa lihat kementerian. Bapak Ibu nanti tinggal bisa lihat di monef-arsitektur.spbe.go.id gitu ya. Itu nanti bisa melihat siapa-siapa saja sih kementerian yang sudah mengisi gitu ya, atau lembaga mana yang belum gitu ya. Nah itu bisa dilihatnya. Nah kalau yang kayak gini berarti yang kosong-kosong berarti mereka memang belum memasukkan arsitektur SPBE-nya ke SIA SPBE gitu ya. Nah, kalau di daerah juga bisa Pak, ini tinggal dilihat. Tapi kalau jangan heran kalau misalnya banyak yang masih kosong. Rata-rata memang kosong karena banyak nggak pada mau ngisi masukin sini karena agak cukup jelimet kalau masukin satu-satu ya. Nah, kayak di Kalsel nih, jadi kan udah bisa kelihatan. Sudah ada yang mau mengisi, alhamdulillah banget ini dari tambah-tambah ya latihan. Ini juga latihan nih Hulu Sungai Tengah. Jadi kalau yang satu-satu ini latihan ketahuan ya, ketahuan ini satu latihan semua gitu ya. Lalu ada juga yang memang serius kayak yang di Tanah Bumbu, Tabalong nih mereka sudah mau selesai. Tapi ini yang Tabalong kalau nggak salah masih sekda sama apa gitu. Kalau nggak salah ini belum semua juga. Jadi normal sih karena memang perpresnya aja baru jadi ya Oktober kemarin gitu ya, tahun lalu gitu, Desember 2022. Jadi banyak yang masih harus perlu dirapikan, diupdate lagi. Nah, kenapa tadi nilainya Kalsel bisa nomor 4, HST bisa nomor 4 dari Kalsel gitu ya. Karena memang pointing buat evaluasi itu kan banyak ya, indikatornya banyak gitu ya. Dan juga dan itu beberapa domain mulai dari manajemennya, layanannya gitu dan sebagainya. Nah, memang versi arsitektur SPB ini hanya kecil, hanya di kebijakan saja, kebijakan internal gitu ya. Kecil cuma di indikator 11 sebenarnya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mengisi itu, mau tidak mau smooth, nanti semua domain yang ada di evaluasi SPB itu akan mudah diisi dengan benar karena sudah ada congrongannya, ibaratnya sudah ada arsitektur SPBE-nya gitu. Tapi ya itu kembali lagi sih ke kebijakan masing-masing kementerian lembaga ya untuk kaitannya itu. Nah, mungkin sebagai utama saya juga mau menyampaikan yang tadi ya berkaitan dengan pengawalan lagi, bahwa sebenarnya memang yang kita buat ini adalah ini nih arsitektur SPBE SIS-nya. Masih SIS Bapak Ibu, masih yang saat ini kita jalankan. Yang bisa dapat
Kalsel nomor 4 itu ya ini yang kita lagi mau kita tulis gitu ya, yang kita mau isi gitu. Nah, mau ngisinya sampai mau ngisi pas versi 2024 aja ya silakan aja sih Pak gitu ya. Yang penting apa namanya sudah bisa mewakili apa namanya ketika ditanya nanti terkait dengan arsitektur SPBSIS yang sudah ada gitu ya. Saya sih ikut aja ya kalau mau mulai 2024 atau memulai versi 2023 ini ya silahkan gitu ya. Saya apa namanya intinya menyampaikan. Jadi nanti ketika kita bicara SIS yang saat ini ada, lalu kita membuat apa kekurangan atau yang perlu kita tambahkan di SIS to be-nya, baru nanti kita siapkan gap analisisnya yaitu di peta rencana ini gitu ya. Tadi ya apa manajemen IT-nya gitu. Dari mulai apa namanya inisiatif strategis berkaitan dengan tata kelolanya. Misalnya ternyata kita kekurangan arsitektur SPB kita belum punya, berarti kita bisa masukkan di sini sebagai program kita. Atau misalnya berkaitan dengan manajemen, oh ternyata kita, manajemen atau misalnya lagi berkaitan dengan audit TIK misalnya, oh ternyata kita belum pernah diaudit nih secara internal, kita bisa masukkan gitu. Atau berkaitan dengan SDM, misalnya harus ada pengembangan kemampuan IT di semua OPD misalnya, itu bisa dimasukkan dalam program di gap analisis kita gitu ya. Jadi lebih terstruktur dan lebih terarah, apalagi ketika bicara penganggaran, jadi lebih jelas lagi nantinya gitu ya, lebih enak kita pointingnya. Nah, saya skip lagi, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di link, nanti dikasih sama panitia. Nah, bicara terkait dengan referensi arsitektur, ini ada penyebutannya Bapak Ibu ya, nanti ada referensi arsitektur proses bisnis, RAB, RAL, RAD gitu ya, sampai RAK. Nanti penyebutannya sih cuma karena berkaitan dengan BLD ini berkaitan dengan domainnya gitu ya, biar nggak bingung gitu ya ke referensi ini. Nah, referensi ini per level gitu, jadi ada levelnya. Nah, di domain ini tadi ya DAB dan sebagainya. Nah, ini ada di Perpres juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau buka-buka Perpres 132 2022 silahkan, tapi di bagian lampiran ya. Jangan di bagian intinya. Bagian intinya cuma sedikit itu. Nah, ini versi metadata yang tadi saya sampaikan. Nah, nanti permodelannya seperti ini nih kalau mau bikin tematik pengentasan kemiskinan misalnya ya. Belum selesai sih Pak, tapi maksudnya kira-kira nanti akan ada kira-kira nanti gambarannya nih seperti ini sih kalau biar gampang gitu ya, bahwa ada proses-proses penyidikan dan sebagainya dari masing-masing instansi gitu ya. Mereka punya aplikasi mereka punya apa namanya aplikasinya ini di sini nih, aplikasi ini nih manajemen penyidikan dan sebagainya gitu ya, mereka punya, tapi interoperabilitas datanya itu bisa berbagi pakai nih gitu, bisa dikasih walaupun apa namanya pusat data infrastruktur dan keamanannya itu cuma sedikit gitu, kecil ini kalau untuk yang di SPTTTI ini gitu ya, jadi dia akan lebih mudah. Ini salah satu bentuk tematik yang nantinya akan kami buat secara nasional nantinya, kira-kira demikian. Ya kira-kira begini lah Pak. Nah ini yang Pak versi peningkatan investasi walaupun belum selesai, lumayan effort sih sebenarnya, soalnya seminggu sekali Pak rapatnya tiap hari Jumat lagi. Jadi apa namanya ini memperjelas aja sih layanan yang kita butuhkan apa gitu ya. Nah, proses-proses mana nih yang saling berkaitan sesama kementerian lembaga gitu ya. Mana yang perlu kita re-engineering lagi nih proses bisnisnya yang perlu kita kurangi, dan itu pasti akan mengubah peraturan perundang-undangan gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ini caranya. Tapi yang kita butuhkan adalah datanya ini saling terinteroperabilitas dengan baik gitu ya. Aplikasinya cuma satu sebenarnya, cuma OSS aja gitu. Tapi di bagian ini yang perlu kita strukturkan gitu, kita perlu lihat gitu secara mendalam. Nah kira-kira begitu ya, sama seperti PTSP di tempat Bapak Ibu gitu ya. PTSP kan kita frontnya udah ada gitu ya, ini loh layanannya A B C D E gitu ya. Tapi kita bicara di belakang
itu kan banyak juga prosesnya, mulai dari registrasi sampai nanti teknisnya seperti apa, tim teknisnya seperti apa, pemutusannya seperti apa, kan kayak gitu ya. Itu kan ada kaitannya. Nah, itu yang perlu kita lihat secara as is, dan nanti kira-kira to be yang perlu kita lakukan tuh seperti apa. Apa ada perlu re-engineering layanan kita gitu. Atau misalnya mungkin juga perlu perubahan proses bisnis yang ada di internal kita juga. Nah, itu pasti akan mempengaruhi gitu ya. Salah satunya saja. Nah, sekarang kita masuk ke domain proses bisnis gitu ya. Sebenarnya masuk domain proses bisnis itu kalau Bapak Ibu pernah membuat, dan HST udah punya ya Pak proses bisnis ya, kabupaten kota ya kan ya, sudah punya sampai level CFM. Nah, itu sebenarnya sama proses bisnisnya, itu mengacu dan mempedomani Permenpan RB 19/2018 tentang penyusunan peta proses bisnis gitu ya. Nah, di mana proses bisnis ini adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling berkaitan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya gitu ya di masing-masing, kalau kita masing-masing OPD berarti ya. Tuh kira-kira, jadi base-nya itu sama, base-nya itu tetap sama. Jadi kalau ada yang nanya ini proses bisnisnya mana lagi ya gitu, kok ada lagi yang baru gitu, kok Menpan bikin baru, padahal enggak, sebenarnya sama, kita sama menggunakan aturan Permenpan 19/2018 gitu ya. Ini fokusnya ke sini. Namun yang perlu menjadi titik tekan adalah yang kita ambil proses bisnisnya itu bukan proses bisnis kabupaten kota, tapi adalah di level yang paling bawah, yaitu misalnya kalau di kita sudah membuat proses bisnis di masing-masing dinas, berarti itu yang kita ambil gitu, level yang paling terakhirnya gitu. Jadi jangan ambil yang poin proses bisnis kabupaten kota, tapi kita ambil per OPD berarti ya, berarti masing-masing OPD itu ada. Nah, itu yang kita ambil menjadi domain proses bisnis yang kita lakukan saat ini gitu ya. Kayak sepertinya udah ada ya masing-masing OPD perangkat daerah sudah punya proses bisnis di dalam internal sendiri ya. Insya Allah sudah ada ya. Ini perlu penjelasan yang dimaksud proses bisnis tadi Pak Kabak organisasi, apa yang penilaian RB kemarin kan kita masing-masing diminta membuat proses bisnis. Makanya maknanya yang kalau kita boleh garis bawahi, sebenarnya kegiatan kita ini kan sistem pemerintahnya sudah kita jalankan, tinggal mengelektronikkan kan, seperti itu aja. Makanya minta jangan terlalu pusing-pusing tadi itu. Kita itu sudah mengerjakan, cuma tinggal mengelektronikannya seperti apa. Yang lebih ini Pak, soalnya ada beberapa penilaian ya, RB dan Sakip itu diminta membuat proses bisnis. Mudah-mudahan itu yang bisa itu yang nanti kita gunakan. Kalaupun itu mungkin belum sempurna ya, itu bisa direvisi lagi. Kira-kira itu. Kalau di RB itu memang sampai pohon kinerja sampai ke bawah ya, sampai di OPD. Nah, itu proses bisnis itu yang Bapak Ibu ambil untuk menjadi domain proses bisnis yang sekarang. Gitu. Mudah-mudahan ada ya. Jadi biar kita nggak salah persepsi nih, biar sama frekuensinya dulu. Bentar ya Bu. Oke, dilanjut. Nah, tadi bicara berkaitan dengan referensi. Nah, ini referensi proses bisnis. Ini masih ngomongin domain proses bisnis aja dulu ya, karena kita masih ngomongin proses bisnis. Nah, referensi arsitektur proses bisnis itu ada banyak level. Tapi memang tadi saya sudah bilang level 1 dan level 2 itu nggak boleh diganggu-gugat, karena itu adalah SPB nasional dan ada di Perpres 132/2022 gitu ya. Nah, RAB level 1 itu ini sampai 9, RAB 09, sedangkan RAB level 2 itu banyak macam gitu ya, kira-kira dari masing-masing RAB-nya. Jadi nanti ada namanya penglevelannya, dia adalah RAB 01, yaitu ketahanan dan luar negeri. Nanti ada level 2
0101 gitu ya, pertahanan, atau 02-nya adalah urusan luar negeri gitu ya. Nah, tapi karena kita di daerah biasanya kebanyakan itu di RAB 02, 03 sampai ini juga masuk deh. 01 sih biasanya yang nggak kepake. Kalau yang 02 sampai 09 dipakai semua, di OPD itu ada semua gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita akan buat adalah di level 3 dan level 4 ini untuk fungsi pemerintahan dan subfungsi pemerintahan. Nah, untuk mempermudah proses bisnis itu jalan yang ngambil dari mana? Nah, ini penglevelannya. Jadi misalnya ada si Sutrisno ya. Sutrisno itu kita harus tahu bapaknya siapa, kakeknya siapa, dan buyutnya siapa. Nah, kira-kira gitu ya kalau untuk proses bisnis. Mudah-mudahan kalau sudah punya level, sudah punya proses bisnis masing-masing OPD, ini akan lebih mudah lagi nih mengetahui bapaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa. Kita biar bisa menarik ke atas gitu ya, untuk mempermudah penulisan nanti. Nah, yang masing-masing si Sutrisno, bapaknya, kakek, buyutnya ini harus dimasukkan dalam referensi ini, RAB-nya, dalam kolom ini. Nah, nanti kalau untuk pengisian ini nanti kita sambil jalan. Nah, ini namanya penulisan ini namanya atribut. Nah, dari mulai ID ini sampai instansi atau dependensi ini ya, sampai instansi ini adalah namanya atribut. Itu saya belum ini dong. Nah, jadi yang dari mulai ID ini yang di Excel sampai instansi itu adalah namanya atribut. Nah, pengisian atributnya itu ada di sini keterangannya. Dari mulai ID itu nanti mungkin kita bisa kumpulkan kalau kita bisa menulis ID kalau sudah semua terkumpul. Biasanya sih gitu. Jadi kecuali kalau kita mau bikin ID itu per OPD dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti tim screeningnya harus hati-hati. Takutnya nanti ada yang lompat-lompat gitu. Itu sih yang paling kebanyakan sih kayak gitu ya untuk ID. Tapi yang terpenting adalah nama bisnis. Nah, tadi nama bisnis ini adalah level N-nya. Level N yang ada di proses bisnis yang Bapak Ibu kerjakan saat ini di OPD-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Ini nama bisnisnya yang diutamakan. Nanti terkait dengan uraian bisnis itu bisa kita ambil merupakan misalnya contoh ya, misalnya merupakan kumpulan dari proses bisnis yang di atas misalnya gitu, atau seperti apa. Silahkan, ini hanya mendeskripsikan saja sih sebenarnya untuk uraian bisnis. Nah, berkaitan dengan sasaran strategi sampai ke nilai IKU realisasi, ini menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya gini, ada sasaran strategis yang memang bisa terkoneksi dengan si nama bisnisnya, itu silahkan. Tapi ada juga biasanya nama bisnis itu tidak terkonek langsung ke sasaran strategisnya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu menulis aja yang ada. Jadi nggak perlu harus diisi benar-benar sesuai sekali, nggak. Yang penting ini terisi saja. Kuncinya sih itu. Nah, untuk nilai IKU target dan realisasi itu menyesuaikan juga. Kadang ada sasaran strategis yang dia tidak dilakukan pada tahun sebelumnya, tahun ini ada gitu ya. Ada juga yang tahun ini ada juga, ya itu tergantung. Makanya ini tidak bisa menjadi tidak perlu harus diisi detail gitu ya yang hal ini. Nah, tapi yang terpenting adalah di bagian kode model referensi ini. Yang tadi saya bilang yang RAB level 1 sampai level 4 gitu, apa level 5. Nah, itu ada di sini. Gitu ya. Ini yang paling penting. Lalu instansinya juga instansi nama pemerintah kita gitu ya. Nama pemerintah daerah kita gitu. Nah, ini untuk pengawalan berkaitan dengan atribut metadata yang ada di domain proses bisnis. Nah, sebelum ini kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih sebelum jalan terlalu jauh? Silakan Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina dari Kecamatan Labuan Amat Selatan. Saya ingin bertanya, Bu, ini kan SPBE, kita tadi kan disuruh yang kalau di atribut metadata itu nama bisnis atau urusan itu mengacu pada tugas unit atau perangkat daerah. Ini kan berarti tadi katanya mengacu ke pohon kinerja. Pohon kinerja kalau di kecamatan kan ada misi 1, ada misi 2. Kalau di misi 1 itu outputnya mencegah konflik dan konflik agama dan sosial. Kemudian yang kedua itu pelayanan paten dan juga masalah desa dan kelurahan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah yang dimaksud apa yang disuruh untuk membuat SPBE ini adalah yang merupakan tugas fungsi yang memberikan layanan sajakah atau memang semua program kerja atau yang ada di pohon kinerja setiap SKPD kah yang harus dibuat arsitektur SPBE-nya? Iya, kecamatan ya, baik. Ya, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya ketika bicara arsitektur SPBE ini khususnya untuk di domain proses bisnis, ini mau tidak mau sebenarnya seluruh pekerjaan yang ada di masing-masing OPD, gitu ya tadi ya, keseluruhan SKPD. Tapi kalau untuk kecamatan itu nggak mungkin semuanya, gitu kan ya, karena sebenarnya kecamatan itu cukup satu proses bisnis, jadi nggak perlu nggak perlu masing-masing kecamatan itu bikin, gitu. Jadi cukup satu. Keuntungan kecamatan adalah membuat hanya satu saja proses bisnis plus nanti sama layanan. Misalnya terkait dengan paten, ya udah paten itu kan layanan, ya udah nanti proses bisnisnya apa, gitu aja. Berarti khusus untuk yang memberikan pelayanan kah, Bu? Kan kita kalau di kecamatan, kalau di tempat kita ada 2 misi yang harus terpenuhi, misi 1 dan misi 2. Kebetulan untuk paten, untuk pelayanan itu ada di misi 2. Apakah cukup itukah yang kita buat ke arsitektur SPBE? Karena kalau untuk proses bisnis kita membuat kemarin waktu di ada BIMTEK, ada ini dari organisasi, kita semua misi itu kita buatkan proses bisnis. Tapi belum tahu sih apakah benar yang proses bisnis yang kita buat atau ada kekeliruan, belum tahu. Iya, jadi dua-duanya Bu. Jadi bukan hanya yang si paten tapi juga si misinya, gitu ya. Jadi misi satunya juga. Karena biasanya misi 1 tuh kalau saya baca sih itu kan di luar dari pelayanan ke masyarakat ya. Maksudnya itu kan internal kita gitu, internalnya. Itu pun juga harus masuk dalam proses bisnis. Tapi gini maksudnya, kita punya kecamatan berapa, Pak? 11. Berarti nggak 11 bikin proses bisnis. Bikin. Tapi kan di virus maksudnya sama. Ya gitu. Jadi semuanya sama kan. Jadi kita bisa bikin dalam satu satu saja proses bisnisnya saja, proses bisnis dan lain. Jadi bukan kecamatan A bikin lagi proses bisnisnya, kecamatan B bikin lagi gitu, jangan. Jadi hanya cukup satu standar aja. Itu sih lebih gampang. Itu. Gimana Bu? Bingung ya ini memang. Ya, berarti intinya di template aja kalau untuk kecamatan. Enggak, artinya ini Bu, ini berarti semua yang ada di pohon kinerja, berarti kan semua program kegiatan yang ada di kecamatan ataupun di SKPD berarti harus dibuat arsitektur SPBE-nya kayak gitu Kak Bu? Nggak semua, kan kita bisa memilah. Maksudnya gini loh, mana yang memang program kerja itu, bukan program kerja sih sebenarnya lebih ke memang ke proses bisnisnya yang kita lakukan harian, bukan program dalam konteks seperti anggaran gitu, bukan gitu, tapi lebih ke proses bisnis yang
serangkaian kegiatannya itu, gitu, yang rutinitas yang kita lakukan, gitu. Jadi jangan bicara program anggaran, bukan, tapi pada pekerjaan yang memang harian yang kita lakukan. Kadang-kadang ada program kerja yang memang nggak kita lakukan pakai uang kan, biasanya gitu ada. Nah itu seperti itu tuh juga harus kita kita informasikan gitu. Soalnya gini Bu, kalau saya nggak salah ingat, waktu kita pelajaran bikin proses bisnis, kita pertama mengacu adalah visi misi. Kemudian kita melihat indikator kinerja utama yang ada di SKPD terkait. Kemudian kita disuruh melihat program kerja dan kegiatan yang ada di SKPD. Itu ada nomornya di dalam proses bisnis. Berarti kan Bu, kalau dilihat dari waktu kita diberikan bimbingan, pendampingan pembuatan proses bisnis, berarti harus ada program terkait yang kita buat proses bisnisnya. Sedangkan yang tidak ada, tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Untuk membuat proses bisnis tidak ada, maksudnya tidak diajarkan, ya harus sudah ada. Ya sudah gini aja, dibuat yang sudah ada aja lah Pak Bu, biar nggak repot, daripada nanti cari-cari bingung, udah yang ada aja, menyesuaikan dengan si proses bisnis ya tadi, daripada bikin lagi atau harus mengulang kan. Kita kan bikinnya as is aja dulu sih soalnya, jadi belum sampai ke tubinya ya. Nah kira-kira gitu, biar mempermudah aja. Berarti nanti belum sih Bu, ini kalau nggak masuk contoh mungkin masih bingung ya Bu ya, ini masih dari sini, cuman berarti kita tunggu contoh aja Bu, jadi enak nanyanya. Ya, ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan Pak. Langsung ke tahap pengisian template-nya aja Bu. Jadi lebih mengenal lah ini dari mana ke mana, kan langsung praktek Bu, itu aja Bu. Itu tadi saran dari panitia Bu, itu Pak Kabit. Jadi langsung kepada isian Excel-nya berarti. Ya. Waktu kita sesuai jadwal ini Pak Kabit. Gimana? Waktu kita sama disesuaikan dengan jadwal ini. Disesuaikan kondisi lah. Ya. Silakan. Soalnya kalau pengisian Excel kalau misalnya panjang nanti kan terputus ya, terputus di tengah. Terputus. Ya. Jadi kita coba simulasi aja, simulasi dulu.
Nah ini mungkin tadi ya seperti saya gambarkan mungkin nih ini diawali aja dulu lah, awal dulu. Jadi sebagai contoh, misalnya contoh ya satu, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini ada dari mulai untuk pengisian metadata ya. Nah, nanti di sini ada ID-nya, ada uraian sama seperti yang tadi ya, nama bisnis, uraian, sasaran strategi sampai model referensinya level 1 sampai level 5 ini ditulis sampai juga di instansi pemerintahnya. Nah, ini ada di link ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi langsung saja di sini di bawahnya. Jadi nanti tinggal ngisi di bawah aja gitu ya. Iya, nanti sekalian. Pas nanti istirahat aja ya dikasih linknya ya. Tapi kira-kira pembuatannya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalnya di Pemkab Kebumen ya. Jadi dia memiliki nama bisnis. Salah satu nama bisnisnya adalah pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara. Harusnya gede. Nah, biar kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ID-nya ini kita skip dulu aja, nggak masalah gitu ya. Tapi kita memastikan nama bisnis yang ada di level N di OPD kita, level N ya, level yang terakhir di OPD kita, gitu ya. Nah, ada berkaitan dengan pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara. Uraian bisnisnya kita bisa saja langsung menulis kira-kira apa peranannya dari si proses itu. Bisa jadi dia adalah bagian dari pengelolaan secara besar, atau misalnya ini kebetulan mereka menulisnya adalah perubahan bagian proses pengelolaan administrasi dan umum. Nah, karena ini Kebumen ini belum selesai, jadi mereka menulis sasaran strategisnya mereka off dulu gitu ya, nggak apa-apa mereka off dulu. Nah, nanti unit kerjanya kita menyesuaikan kira-kira si nama proses ini dari si dinas mana atau dari dari OPD mana intinya gitu ya. Karena ini kebetulan sudah saya buat versi HST, jadi kan nggak bisa saya tambahkan ya. Ini udah HST-nya udah saya masukkan tinggal masing-masing. Nah, baru nanti kita mengaitkan kira-kira dengan poin pengelolaan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara ini, kita langsung bisa melihat dia masuk dalam referensi apa. Nah, paling mudah itu adalah kalau bicara karena sudah masuk fungsi, biasanya adalah di level 3. Tapi ada juga kalau di OPD itu pasti masuknya di level 2 kayak pertanian, peternakan atau misalnya industri dan sebagainya gitu, pendidikan dan sebagainya, ini bisa langsung ambil di level 2-nya gitu. Sebenarnya lebih mudahnya gitu. Jadi kita tinggal narik aja ke level 1 atau ke level 3-nya. Nah, karena ini berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara dan ini sudah ada di RAB level 3 secara nasional gitu ya, pengadaan barang jasa pemerintahan dan manajemen aset, otomatis kita tinggal ngambil ini aja gitu, tinggal ngambil poin ini, lalu kita tinggal melihat ini ada RAB 09, 02, 08, berarti dia itu masuk level 3 gitu ya. Ini karena ada 3-nya 2 nih gini nih. Nah, ini ada 3, berarti dia level 3. Kalau mau bicara level 2-nya, berarti dia tinggal di sini, level 2-nya adalah 02. Kita tinggal ngambil yang level 02-nya. Gitu. Ntar tinggal tarik level 1-nya siapa, 09 level 1-nya. Gitu. Jadi tinggal ambil poin-poinnya aja, menyesuaikan dengan referensinya. Nah, ketika sudah sampai di level 3, kita harus memastikan ini ada di level berapa sebenarnya pengelolaan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara ini, si proses bisnis ini. Ternyata karena kita sudah menggali, dia tidak bisa masuk di dalam level 3, otomatis dia ada di level 4. Nah, kita tinggal menambahkan di level 4-nya aja, karena ini nggak ada ya, kebetulan di sini nggak ada dia masuknya. Kita tinggal menambahkan di level 4, RAB level 4 ini di bawah. Nah, masukin di sini gitu.
biar nanti bisa kita buka di sini menjadi level 4-nya. Sudah, selebihnya nggak ada, karena dia cuma di level 4 ya selesai. Gitu. Rata-rata sih memang kalau untuk Pemda itu habis di level 4. Ada sih di level 5 untuk desa kecamatan, tapi itu nggak terlalu banyak biasanya. Nah, jadi tinggal nulis, udah tinggal ini. Ini Bapak Ibu tinggal mengisi di bawahnya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, contoh lagi misalnya ini di Karimun. Ini juga jadi beberapa kabupaten kota yang saya sampaikan ini mereka prosesnya sedang berproses juga ya, lagi mencoba untuk membuat tubi gitu ya. Nah, misalnya ini berkaitan dengan si Pemkab Karimun. Nanti Pemkab Karimun ini ternyata punya nama bisnis yang paling terakhir level N-nya itu adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, di mana uraian bisnisnya itu adalah meningkatnya perencanaan partisipatif, terarah dan sinergis gitu. Nah, kebetulan mereka bisa mengisi sasaran strategis sampai ke realisasi gitu ya. Dan ini kebetulan ada di Bapeda. Nah, mereka tinggal menarik lagi kira-kira dalam peran serta masyarakat dalam proses perencanaan itu apa. Kita mencari dulu kira-kira di level 2 itu ada di bagian apa. Misalnya ternyata ada di perencanaan pembangunan nasional. Nanti kita tinggal tarik kira-kira dalam peran serta ini apakah masuk jangka pendek, apa jangka menengah atau jangka panjang. Nanti kita tinggal tarik lagi dicari, menyesuaikan dengan levelnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada lagi yang lebih di level 4 itu ternyata ada bentuk dalam konteks koordinasi level 4-nya, kita tinggal ambil lagi di level 4-nya. Nah, kalau ternyata di level 5 itu tidak ada, baru kita tulis lagi masuk di sheet yang level 5 gitu. Level 5 di RAB 55 tinggal masukkan poinnya, baru nanti biar bisa masuk ke poin di RAB level 5-nya. Kira-kira begitu mengisinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ini sudah saya bagikan contohnya, tapi hanya untuk kebetulan yang di Kebumen, Karimun, sama Wonogiri ya, karena prosesnya mereka level N-nya sudah ditetapkan di level N mereka sudah ditetapkan via keputusan bupati gitu ya. Jadi ini akan lebih mudah untuk menarik pengambilan nama bisnis yang dimaksud. Nah, nama bisnis di sini Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak dalam satu OPD. Biasanya pasti akan mengambil yang sampai level 2-nya saja. Biasa kalau dalam penilaian RB itu biasanya cuma sampai di level 2. Nah, itu aja yang diambil. Jadi biasanya nggak akan banyak sampai seperti layanan ya. Kalau di proses bisnis dalam satu OPD itu biasanya cuma maksimal tuh 10 aja tuh udah banyak menurut saya gitu. Jadi pasti akan kita lihat lagi level 2 yang terakhir di dalam masing-masing OPD. Nah, mungkin kira-kira itu sih yang bisa nanti Bapak Ibu tinggal memastikan referensi-referensi ini udah baik dari level 1 sampai level yang terakhirnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak nambah bingung. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon izin, kami dari Dinas PUPR, Ulun Abdul Mukni. Jujur karena kami baru dapat perintah dari pimpinan untuk mengikuti kegiatan ini. Tadi mendengarkan penjelasan Ibu, jujur aja banyak hal-hal yang kalimat-kalimat baru yang kami dengar, baik itu arsitektur, beda ya arsitektur versi Pan REB dengan arsitektur kami di PUPR, kemudian ada domain, ada RAP, ada level, macam-macam. Secara prinsip kami mungkin dengan kawan-kawan yang lain setuju, kami siap untuk membackup, artinya mengisi, apalagi kata moderator kita sudah menggawi, cuma belum masuk di dalam pelaksanaan saja. Nah, mungkin kalau boleh saran mohon izin Ibu ya,
mungkin ada kalimat-kalimat yang harus disederhanakan dalam penjelasannya, ya kan, yang supaya nyambung dengan otak orang kampung ini. Jujur aja boy, kita ini sama juga ya kan, belajar aja ini. Ketika ilmunya ketemu yang tinggi domain, seorang ini berpikir daripada nanti ketahuan bunga nanti sopan juga ya kan. Baik itu inggih-inggih aja ya kan. Nah mungkin nanti lebih detailnya mungkin di praktek, ya belah di praktek. Apalagi kami tadi ketika ibu bicara proses bisnis, sampai ulun menelpon ke kantor, adakah bisi proses bisnis? Kada baik, kada mulah kami pain nah, hapok liar jadul nah. Nah ini kan tak hambur pulang ini nih kisahnya. Ya kan, nah maksud ulun begini, mungkin ada step-step nanti yang kita harus lakukan apa, ya kan, untuk mengisi SPBI ini. Artinya kami dari Dinas PU insya Allah siap, tapi ada tahapan-tahapan kami tekajal ini sakit betamujung sakit kepala bercari paramek ini boy, udah gini nih, ya kan. Nah kami minta tolong, seperti kata Pak Moderator tadi, kami ini sudah menggawi. Kalau kami membuat aplikasi, ada bang aplikasi yang sedemikian ulah, apakah itu yang dimaksud? Kami kada paham juga ya kan. Jadi supaya kami ini kada salah memahami, ya kan. Jadi mungkin nanti ada tadi Ibu Ina dari LAS juga sudah nyampaikan, ini kami sudah membawa renja, membawa ini apa hubungannya dengan ini, ya kan. Nah bahannya sudah kami siapkan juga bang, ini hendak bertempur ini nah. Cuman ini hendak dimasukkan yang kemana ini kisahnya ini nih. Nah jadi itu pang saran aja, membulah jangan sari ke kami nah, ya kan. Cuma barang Tuhan ini kalau terlalu banyak istilah baru sakit juga kepala. Jadi ya mohon izin lah ya kan. Jadi kalimatnya supaya nyaman kami memahami aja bang boy. Ini sakit juga belum baca nah. Ada level berapa? Ada level mencarinya di level di mana? Barangnya kami CITI tadi itu pada dapat. Mungkin itu bu dari Lon. Mohon izin. Mohon masukan karena kalau memang masuk praktek kami siap aja. Tapi asal kira-kira barang-barang yang hendak kami isikan ini nyambung itu dengan apa yang kami bawa. Terima kasih. Dari ulun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak dari PU. Ini sebetulnya kita sama Pak. Sama aja. Jadi yang sampaikan tadi bahwa kita sudah menggawe, kemudian tahapannya karena kita akan tahap per tahap gitu. Jadi hari ini lebih banyak teori yang lebih banyak. Jadi memang kalau akhirnya pusing ya seperti itulah makanya kita dikajali. Tapi karena pada prakteknya kita kan tahap demi tahap dan pelaksanaannya apabila itu karena tunggu aja informasinya. Seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi yang proses bisnis tadi, kita masih kurangnya menyingkronkan juga dengan tim ini sebenarnya proses bisnis yang mana yang dipakai gitu. Karena kan untuk penilaian RB kalau tidak salah atau Sakib kemarin kan kita kata Bu Ina tadi sudah di asistensi untuk membuat proses bisnis. Apakah itu sudah memenuhi untuk mengisi ini atau belum, itu belum kita sinkronkan juga. Gitu. Jadi itu kita masih tahapan-tahapannya masih cukup ada waktu ya, karena perlu waktu lagi untuk mensinkronkan tahapan-tahapan ini. Jadi untuk hari ini karena yang pertama tadi materinya sosialisasi, artinya kita diberi ini dulu berataan gitu. Karena tahapan berikutnya kita kerjakan tahap demi tahap gitu. Seperti itu. Jadi kita sama aja pada bingung ini. Mulainya dari mana ini, apa ini benda, apa ngarannya kan seperti itu. Itu dulu Ibu. Terima kasih masukannya. Silakan Bu, diteruskan. Jadi memang sebenarnya bicara arsitektur SPBI ini karena memang pemahaman masing-masing kan memang berbeda-beda ya Pak. Jadi ada yang kalau kita sudah terkait dengan paham arsitekturnya mungkin udah tinggal nangkep ini yang dijelaskan yang mana gitu ya. Buatnya seperti apa gitu. Tapi ada juga memang harus step by step, memang harus satu-satu gitu dikenalin dulu. Ini loh namanya metadata, ini loh namanya referensi gitu ya. Dan apa namanya kita mengambil proses bisnis ini dari yang mana gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi memang setiap instansi pun berbeda-beda gitu memahaminya. Tapi intinya step di sini
karena tadi sudah secara penyegaran dari awal domainnya sudah diketahui ya, referensinya, mengambil referensi itu dari mana, Bapak Ibu bisa lihat dari 132 dan juga bisa melihat pengkodaannya seperti apa, itu juga ada di 132 gitu ya. Tapi ini tahapan untuk penyusunannya diawali dari si domain proses bisnis. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita mau mengambil dari mana proses bisnis yang sudah ada di HST. Nah, kita coba untuk mengambil di masing-masing proses bisnis yang ada di OPD masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi misalnya sudah ada yang buat sampai tingkat program misalnya, ternyata dibuat versi proses bisnisnya versi program gitu ya. Yang apa kita lanjutkan aja itu aja gitu sebagai model nanti nama bisnis kita gitu ya. Jadi biar yang sudah ada saat ini proses bisnis kabupaten sudah ada, kita tinggal melanjutkan saja. Jadi nggak usah bikin baru gitu ya. Ya udah kita pakai itu saja yang menjadi sangkutannya gitu ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga perlu harus membaca ya, kira-kira dalam biar kita juga sama dalam satu frekuensi untuk masing-masing definisi yang tadi saya sebutkan, biar tidak terlalu bingung nantinya. Tapi intinya dalam pengisian stepnya itu seperti ini gitu, dari mulai nama bisnis yang diperlukan, uraian bisnisnya seperti apa, sasaran strategis sampai ke unit kerja. Jika memungkinkan itu bisa diisi silakan, kalau tidak nggak perlu. Tapi yang terpenting kita bisa membaca model referensinya dari mulai level 1 sampai level yang terakhir yang kita akan proses itu jalankan gitu ya. Ini baru satu domain Bapak Ibu ya, dan ini menurut saya titik awal dari semua domain yang sisanya, yang masih ada 5 lagi gitu ya. Jadi kalau kita tidak nyambung tidak sefrekuensi dulu dalam proses domain ini, otomatis nanti yang 6-nya akan kesulitan, 5 lagi nanti akan kesulitan. Mungkin Bapak Ibu ketika sudah tahu gitu ya, misalnya yang saat ini layanan yang Bapak Ibu lakukan di OPD itu apa saja, A sampai Z misalnya, lalu aplikasi yang Bapak Ibu punya A sampai Z, itu sudah bisa kita masukkan di dalam domain layanan dan domain aplikasi. Tapi kita perlu harus mencari tarikannya untuk di domain proses gitu. Jadi kita harus menarik dulu nih, layanan ini untuk proses yang mana gitu. Jadi kita harus, kalau Bapak Ibu sudah punya referensinya ya, punya datanya, layanan-layanan yang dilakukan dalam OPD, Bapak tinggal menarik kira-kira proses bisnisnya yang mana gitu, ditarik untuk dimasukkan dalam domain proses bisnis. Itu sih mudahnya. Jadi biar datanya tetap sama, data yang akan disampaikan di dalam arsitektur SPB juga sama gitu ya. Jadi biar nggak cari-cari ulang gitu. Nah, tadi seperti yang disampaikan, kalau misalnya memang versinya adalah versi program, ya sudah dilanjutkan versi program juga gitu untuk diproses di domain proses ini. Yang terpenting adalah kita bisa membaca model referensi ini gitu ya. Model referensinya yang harus kita lihat gitu ya. Nah, misalnya seperti tadi yang Bapak PU misalnya, PU kan banyak macamnya ya Pak ya, sampai ke kewilayahan pun gitu ya, atau sampai ke BPSDM-nya juga demikian gitu. Nah, ini perlu harus dicek ulang kira-kira dia masuk di dalam nama prosesnya apa, lalu nanti kita tinggal ngambil model referensinya apa sampai di level berapa gitu. Jadi nanti akan mudah untuk membaca tingkat model referensinya untuk seluruh, karena memang ini nanti jadi referensi nasional juga Pak. Jadi kita pengennya kalau kita sudah bisa mengguide ini akan bisa kita bawa untuk model referensi nasional khusus untuk pemerintah daerah. Gitu kira-kira. Mungkin ini penjelasan dari saya, mungkin nanti sambil jalan kita coba nanti ya setelah pasca habis zuhur aja ya Pak ya, nanti diinikan ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu.
waktunya jam 12 pas di jadwal sampai dengan 12.15. Tapi belum takonakan ke belakang tadi sudah siap ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hari ini kami mendapatkan ilmu ya, nanti sampai besok ini teori-teori yang menyingkronakan kayak apa yang sudah kita gawe itu kita masukkan ke sini. Kalau harapannya tadi mungkin Pak yang dari PU, yang misalnya contoh daerah lain apa kayak apa gerang PU gitu. Kira-kira dia Pak seperti itu. Jadi contoh yang istilahnya di sini proses bisnis atau apa sih? Proses yang nama proses bisnis itu ya. Nama proses bisnis itu yang dimasukkan apa itu. Kan di situ ada nama proses bisnis. Kalau kita punya, kalau misalnya ini yang dibawa hari ini kan Renstra sama Renja sesuai permintaan panitia ya. Kira-kira ngambilnya dari mana kalau Renstra? Kalau Renja ngambilnya kira-kira yang dijadikan menjadi nama proses bisnis itu yang bagian mana? Itu yang kita mudah-mudahan pian paham, kalau belum soalnya. Kalau belum soalnya, mudah-mudahan pian paham. Jadi yang sekarang masih akhirnya bingung hendak petakon apa kan gitu. Kenapa nang ditakonakan karena yang bingung tadi. Jadi dari tahapan-tahapan yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari menuliskan nama proses bisnis. Jadi kalau kita punya dokumen Renstra, kira-kira yang menjadi nama dari proses bisnis itu di apa? Di sasaran kah? Di tujuan kah? Kan seperti itu. Apa bisa langsung ngambil seperti itu? Terus kita sendiri belum melihat contoh proses bisnis yang punya kita itu seperti apa, terus nanti ngambil yang nama proses bisnis yang mau diisikan di situ tuh di yang mananya gitu. Mudah-mudahan nanti setelah istirahat kita akan bisa ya bergamatan lah menyingkronkan itu, merasukakan itu nah kayak apa. Soalnya kan kada rasuk ada jadi-jadi gitu. Walaupun sekali lagi kita sudah menggawe, tapi ini apa namanya, iya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya tadi ada pertanyaan dari Bapak PU tadi, kalau ada contoh PU lain, PU dari daerah lain, kira-kira yang menjadi nama dari proses bisnisnya itu contohnya apa saja, gitu, supaya beliau bisa menyingkronkan dengan dokumen yang sekarang ada apa itu, terus bisa diambil dari mana itu, ya. Mungkin karena ini waktunya sudah jam, disampaikan dulu, ditampilkan dulu, oke. Ini dicoba diberi contoh dulu. Ini Begamatan Mbak ya. Nggak mau lagi ya, nggak bisa. Oke, jadi ini contoh salah satu dari Musi Banyuasin ya. Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi misalnya Dinas Pekerjaan Umum ya Pak, dan penataan ruang, karena mereka sudah punya sampai proses bisnis yang sampai di OPD-nya mereka gitu ya. Jadi mereka tinggal ngambil level N-nya itu. Nah, jadi misalnya kayak gini terkait dengan peningkatan kualitas infrastruktur jembatan, pengelolaan sistem irigasi, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, peningkatan penataan ruang wilayah gitu ya, ini sampai ke pembinaan tenaga konstruksi. Nah, walaupun mungkin secara sasaran strategis ini sama semua gitu ya, ada yang sama nih kualitas, di sini juga ada penyediaan sampai 2 gitu ya. Jadi kita tidak bisa meng-arrange dari sasaran strategis yang kita miliki, tapi lebih fokus ke proses bisnis yang memang kita jalankan hari-hari. Dan kadang-kadang memang proses bisnis itu tidak semuanya masuk di dalam sasaran strategis gitu ya. Jadi kan kita perlu harus seleksi lagi, kira-kira demikian. Nah, jadi nanti dari nama bisnis inilah yang nanti akan kita tarik menjadi per masing-masing, termasuk juga sasaran strategisnya. Kalau misalnya sasaran strategisnya tidak ada, ya udah nggak apa-apa, kita dekatkan yang paling dekat dengan sasaran strategisnya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang paling utama adalah berkaitan dengan model referensi ini. Model referensi ini yang paling menjadi penting, karena ini nanti akan kita bawa ke domain yang lainnya gitu.
pengisian domain yang lainnya gitu ya. Ini sebagai contoh untuk misalnya lagi ya di PTSP nih, di PTSP ada berkaitan dengan pengembangan iklim penanaman modal, pelayanan penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola. Jadi sebenarnya nama proses bisnis itu tidak melulu harus sama dengan sasaran strategis gitu ya. Jadi karena ini namanya juga proses bisnis gitu ya, dan tidak melulu harus stuck di sasaran strategisnya, di indikator kinerja gitu, enggak gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dalam OPD juga perlu cek melihat lagi proses bisnis yang dari via versi versi proses bisnis di sini ya, misalnya contoh yang di HST misalnya ya. Nah ini kan ada nih berkaitan dengan peningkatan pengembangan iklim penanaman modal gitu ya. Karena memang ini ada peta lintas fungsinya, tapi yang perlu kita titik tekankan adalah kira-kira di dalam misalnya contoh nih di dinas PM PTSP Denaker ini, nah dalam pelaksanaan peningkatan ini apa yang menjadi utamanya gitu. Ini di proses utamanya apa gitu. Nah, gitu ya kira-kira. Ini saya yakin sih biasanya kalau sudah punya pohon kinerja pasti sudah punya proses bisnis yang ada di masing-masing OPD. Harusnya sih gitu sih kalau penilaian evaluasi RB ya. Harusnya ya Pak. Kalau harusnya ada gitu. Jadi ini akan lebih mudah untuk mengambil domain proses tadi gitu. Ini sih jalannya. Nah, jadi sebenarnya sih modalnya untuk domain proses ini sedikit aja, nggak banyak setiap OPD. Jadi hal-hal yang inti dari tugas fungsi yang dilakukan saat ini. Nah, kira-kira gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi waktunya sudah jam 12 lebih. Kalau di sini hampir zuhur Bu. Ini hampir zuhur ini. Jadi untuk sementara untuk session pagi kita cukup dulu Pak Kabid ya. Ulun harus minta izin panitia. Silakan. Iya cukup dulu. Kemudian nanti kembali ke sini jam berapa Pak Kabid? Disepakati aja Pak. Disepakati ibu kesibukan. kita belum istirahat berarti Ya, jam 2 kah? Silakan ya kita Setengah 2. Setengah 2. Ya. Biar cepat selesai. Jadi Ibu dari narasumber jam setengah 2. Jam setengah 2-nya waktu Indonesia Tengah Bu. Waktu Indonesia Tengah jam setengah 2 kita kembali lagi ke ruangan ini untuk materi berikutnya. Yang disampaikan di proses bisnis ini sebenarnya materi untuk sore nanti, tapi karena sudah, jadi kita ambil untuk materi yang penyusunan layanan arsitektur untuk nanti sore, nanti siang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kepada kita khususnya pribadi, umumnya kepada masyarakat kita di benua Murakata. Ulun akhiri dan sebelumnya nanti dipersilahkan langsung sudah siap hujannya yang di luar. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.